Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Akan diselenggarakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan tema Tak Terbatas Ruang dan Waktu. Kebaktian akan ditayangkan di channel YouTube GKJ Wisma Panunggal Merican Semarang pada hari Minggu 13 Mei 2021 pukul 7 WIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyongsong turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan mempersiapkan diri melalui persekutuan doa 10 hari bersama keluarga di rumah masing-masing. Persekutuan doa 10 hari akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 22 Mei 2021. Bahan persekutuan doa 10 hari akan dibagikan dalam bentuk soft file melalui grup WhatsApp GKJ Wisma Panunggal Merican Semarang dan juga masing-masing blok dari A sampai E. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Minggu GKJ Wisma Panunggal Merican diberi tema dipersatukan dalam iman dan kasih. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu 9 Mei 2021. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya lalu dibaptis dan selesai, tetapi harus dapat mewujudkan imannya dengan perbuatan nyata, yaitu dengan hidup dalam kasih dan dengan mengasihi sesama. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal.
satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Marilah kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan-Nya. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui dan menyesali setiap dosa, ketidaktaatan kami terhadap firman-firman-Mu, bahkan kami sering melupakan didikan-Mu. Kami lebih memilih berjalan sendiri, dan kami gagal untuk hidup berkenan kepada-Mu. Sikap hidup kami masih sering sembrono dan mementingkan diri sendiri, bahkan tak jarang menutup mata terhadap mereka yang menderita, terasing dan miskin yang membutuhkan pertolongan. Seringkali kami pun merasa sok sibuk dan mengabaikan tanggung jawab pelayanan di tengah jemaat dalam menjadi saksi-Mu di tengah bermasyarakat. Juga di dalam dunia kerja ataupun usaha, kami lebih banyak pengeluhan karena beban kerja yang berat daripada bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan, perbaruilah hati kami dan akal budi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, pengakuan kerapuhan dan keberdosaan kita kiranya tidak membuat kita tinggal dalam ketidakberdayaan, melainkan justru membuat kita membuka diri menyambut anugerah Allah, sebagaimana disabdakan, dituliskan dalam surat Ibrani 5, ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Dia yang bangkit. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Dimuliakanlah Dia yang memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan sumber kekuatan dan keselamatan. Salam damai, salam damai, salam, salam, damai Kristus besertamu, salam.
kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kesempatan Engkau menjaga kami, untuk setiap berkat Engkau limpahkan kepada kami. Engkau yang terus menjadikan kami berbuah di dalam kasih. Engkau yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami senantiasa dipersatukan dalam iman dan kasih, tumbuh dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memampukan kami untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus tercurah ke atas bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur 98. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya kepada kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Iman mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Perintah supaya saling mengasihi. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang sedang mencari info kepada guru sekolah anaknya. Ia bertanya kepada sang guru, "Bu, apa betul besok Juli jadi sekolah kita tatap muka?" Lalu bu guru kemudian menjawab, "Ada kemungkinan. Jadi ibu tunggu saja informasi lebih lanjut ya." Tapi apakah ibu di rumah senang kalau putra ibu bisa kembali sekolah dengan teman-temannya? Sang ibu menjawab, ada senangnya, ada tidaknya. Senangnya karena tidak repot lagi menemani anak belajar yang sering bikin emosi. Tidak senangnya, itu berarti kalau ketemu lalu sekolah tatap muka, harus keluar biaya lagi buat beli seragam. Karena seragamnya sudah sesak semua. Setahun gak dipakai, seragamnya menyusut. Atau badan anakku yang tambah melar seperti aku. Begitu sahut sang ibu. Saudara-saudara, terlepas dari persoalan si ibu yang sedang menyiapkan kebutuhan sekolah anaknya, seragam memang menjadi penanda yang menentukan. Dengan seragam yang sama, yang memakai akan merasa sebagai satu korps, suatu kelompok, sekaligus akan membedakan dengan kelompok lainnya. Jadi dengan baju seragam memang menyatukan dia dengan kelompoknya, sekaligus membedakan dengan kelompok lainnya. Membedakan, perlu dicatat kata membedakan berbeda dengan membeda-bedakan. Ini lebih dari mengkategorikan. Karena membeda-bedakan sudah mempertentangkan satu dengan yang lain. Sadar tidak sadar, ketika pengkategorian ini sudah mempertentangkan antara golongan kami dengan golongan mereka. Yang termasuk golongan kami adalah orang dalam, bagian dari kami. Dan hanya orang-orang di dalam golongan kamilah yang berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Dan yang termasuk golongan mereka adalah yang bukan orang-orang kami. Mereka di luar kita, mereka tidak menerima perlakuan eksklusif. Saudara-saudara, demikian juga dalam pemikiran Yahudi ketika itu, dibedakan antara kategori golongan kami dengan golongan mereka. Golongan kami adalah umat yang dikasih Allah, yang diberkati dengan makanan yang halal, sementara golongan mereka adalah kafir, tidak dikasihi dan tidak diterima oleh golongan kami. Yang mereka terima adalah hal-hal yang haram. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 45 sampai dengan 46, di sana mengungkapkan bahwa yang termasuk golongan kami adalah orang-orang Kristen Yahudi
yang disebut sebagai golongan yang bersunat. Namun golongan kami ini dibuat tercengang karena ternyata golongan mereka, orang yang ada di luar, bukan orang kita, mendapat perlakuan istimewa, yaitu menerima karunia Roh Kudus. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ayat 45 dan 46. Iya, mereka, orang kami, tercengang karena selama ini golongan kami ini merasa paling disayang, bahwa golongannya lah yang paling pantas mendapat perlakuan istimewa dari Allah dan yang paling pantas mendapatkan Roh Kudus. Namun ternyata Roh Kudus juga dicurahkan bagi bangsa-bangsa lain. Bukan keturunan Yahudi saja, tetapi juga golongan orang-orang Yunani. Allah bekerja memancarkan kasih-Nya melalui Roh Kudus kepada golongan mereka juga. Kasih Allah tidak dapat ditundukkan oleh kategorisasi buatan manusia yang seringkali egois, eksklusif, hanya demi kepentingan kelompoknya sendiri saja. Dalam Kisah Para Rasul 10:44 sampai dengan 48 itu justru ditunjukkan bahwa kasih Allah juga diterima oleh golongan mereka, golongan di luar orang kita. Seperti sejak semula bahwa keselamatan dan keadilan dari Allah telah diperkenalkan bagi bangsa-bangsa sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur 98 ayat yang kedua. Di hadapan Allah yang Maha Kasih, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersujud dan mengaturkan syukur. Sebab kasih-Nya tercurah bagi semua orang dan bagi segala makhluk. Begitu agung kemurahan Allah, sekaligus begitu kecilnya kita di hadapannya. Pada minggu yang lalu, tema kebaktian kita adalah berbuah bersama Yesus. Kita dapat membuahkan kasih jika dan hanya jika senantiasa melekat dan bertumbuh di dalam dan bersama Yesus. Dan inilah yang menjadi tema minggu ini, dipersatukan dalam kasih dan iman. Artinya saat ini kita diajak untuk terus-menerus menjadi pengikut Kristus Yesus. Yang diperlukan bukanlah baju seragam yang melekat di luar badan. Untuk terus dipersatukan dengan Yesus, yang diperlukan adalah iman dan tindakan kasih yang nyata. Iman yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber hidup kita. Dan tindakan kasih sebagaimana disabdakan dan diteladankannya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14. Yang menjadi tanda, sekali lagi,
bahwa kita bersedia menjadi sahabat Yesus adalah tindakan kasih kita yang nyata. Saudara-saudara, melalui pengorbanan Yesus yang menjadi tanda akan keagungan kasih Allah melalui kehadiran Roh Kudus telah dinyatakan kepada kita bahwa kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh kesukuan, bangsa, dan bahasa, apalagi hanya baju seragam yang melekat di badan. Kasih Allah meluber tak berhingga, dan semoga kita dimampukan menjadi sahabat Yesus Kristus yang terus mewartakan kasih-Nya bagi dunia, melintasi batas tembok gereja, suku bangsa, dan agama. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan nyanyian perintah baru. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang menjadikan kami memiliki kehidupan dan Engkau taburkan kehidupan yang berbuahkan kasih. Hanya pertolongan-Mu yang akan memampukannya
di dalam kehidupan kami untuk berbagi. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, untuk Bapak Sungadi, Bapak Sumadi, Ibu Setiowati, Ibu Rini Puspitasari, Ibu Rika Wijayanti, Bapak Slamet Sagi. Kiranya Engkau berkenan memberikan kesembuhan, pemulihan, semangat dan hati gembira bagi sahabat-sahabat kami yang sakit ini. Kami mohon penyertaan-Mu, kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Priyo Utomo yang telah Engkau panggil. Kiranya setiap kami yang merasakan kehilangan diberikan kekuatan dan penghiburan untuk terus melanjutkan kehidupan. Sebab Engkaulah asal dan tujuan kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap anak-anak kami, remaja, pemuda yang sedang bersekolah, mencari kehidupan yang lebih baik, bergaul, bermain, kiranya Engkau yang akan menjadi penuntun mereka. Kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau cukupkan bagi setiap kami yang hidup dalam keluarga, untuk menjadi teladan, untuk memenuhi setiap kebutuhan akan kehidupan keluarga kami. Demikian juga kami ingin serahkan setiap sahabat-sahabat orang tua kami yang lanjut usia, berikanlah semangat dan kegembiraan. Kami ingin menyerahkan ya Bapa, kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, kiranya ketika memasuki masa Pentakosta, kami juga dimampukan untuk terus merayakan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam kami melayani selaku jemaat, pengurus, komisi, blok maupun kemajelisan, terlebih panitia masa Pentakosta. Kami juga ingin menyerahkan kehidupan setiap saudara-saudara kami yang menyerayakan penyertaan-Mu di dalam tahun-tahun ini. Berkati Bapak Bambang Broto Kuncoro, Ibu Naomi Kasminem, Amelia Kristina Putri, Ibu Ida Ayu Nurwati, Yospin Dewi Satya, Bapak Efek Minarto, Adonis Max Belinda, Shirley Kristabel Febrian, Ibu Rena Ayu Kusumaning Tias, Prama Suryo Ardianto, Grace Alfonso Jelabing, Bapak Adi Wiratno, Valencia Titi Nuryanti, Ibu Diah Murdianingrum, Domingo Dinus Petra, Christian Adi Wicaksono. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan kelimpahan berkat, kegembiraan, hikmat, kedewasaan bagi sahabat kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami juga ingin menyerahkan setiap pergumulan kami, terlebih di masa pandemi yang meliputi seluruh warga dunia. Kiranya kasih-Mu saja yang akan terus menghibur dan memberikan kepada kami kekuatan, baik kesehatan maupun ekonomi. Demikian juga setiap kepedulian dan persahabatan ditumbuhkan ketika kami sedang mengalami saat-saat sulit saat ini. Bapa, kami juga ingin menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berikan perlindungan kepada setiap para pemimpin-pemimpin kami yang mengambil kebijakan maupun melaksanakannya. Bila kasih-Mu saja yang akan terus menjadikan kehidupan mereka sungguh-sungguh mengedepankan kesejahteraan dan juga kedamaian bagi banyak orang. Intoleransi, kemudahan untuk diprovokasi, demikian juga hal-hal kejahatan dan kekerasan, kiranya Engkau yang akan memberikan keberanian, perlindungan bagi setiap mereka yang bertugas dalam bidang keamanan. Demikian juga sosial budaya, kesejahteraan, perekonomian, Tuhan yang kami mohon memberikan penyertaan. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Marilah kita naikkan doa persembahan. Segala puji hormat syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami juga terima kasih atas setiap berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Kehadiran, pertolongan, dan rezeki senantiasa Kau sediakan, sehingga kami hidup dalam kelimpahan. Mengingat betapa banyak berkat yang telah Kau berikan, ajarlah kami pun untuk memiliki sikap hidup yang rela berbagi, menjadi berkat dan menolong sesama. Kini kami pun mengaturkan persembahan, menjadi tanda syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan berkati majelis dalam mengelolanya, agar tepat peruntukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus ada batasnya. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Hiduplah dalam iman dan kasih, sebab kasih dan anugerah-Nya senantiasa ada pada kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kudus ada atasnya.